Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sofia Kristi dari kelas A3 Ilmu Komunikasi di Universitas Serang Raya. Di sini saya akan menonton film Miracle in Cell Number 7, yang dimana film ini remake dari Korea yang dirilis pada tahun 2013. Nah, saya sebelumnya udah pernah nonton Miracle in Cell Number 7 yang versi Korea, itu yang versi aslinya. Dan di sini sekarang saya bakal nonton Miracle in Cell Number 7 versi Indonesianya. Wow. Kira-kira bakalan sama atau bakal lebih wah dari Miracle in Cell Number 7 yang versi aslinya itu, yang versi Korea. Tapi di sini juga saya bakalan tunjukin efek-efek komunikasi massa ketika saya menonton film ini. Nah, efek komunikasi massa ini apa sih dan apa aja sih gitu. Nah, efek komunikasi massa ini ada 3. Yang pertama itu ada efek kognitif, yang kedua itu ada efek afektif, dan yang ketiga itu ada efek konatif atau behavioral. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sekarang kita tonton dulu filmnya. Oke, let's check it out. Film ini dibintangi oleh Vino Jubastian sebagai Dodo Rozak yang hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya, Kartika, yang diperankan oleh Graciela Abigail. Sekalipun dia hanyalah pria dengan kecerdasan terbatas, bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak, pada kenyataannya keduanya hidup bahagia. Kartika bangga pada ayahnya yang berjualan balon sehari-hari. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ketika keduanya harus dipisahkan. Dodo ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh gadis kecil bernama Melati. Dodo dimasukkan ke penjara, dimasukkan dalam sel number 7 yang dihuni oleh napi-napi beringas lainnya yang diperankan oleh Indro Warkop, Tora Sudiro, Brian Domani, Indra Jegel, dan Rijen. Setelah berbagai peristiwa yang dialami Dodo di penjara, Dodo berhasil mendapatkan bantuan untuk menyelundupkan Kartika ke dalam selnya. Kedekatan Dodo dan Kartika menularkan kebahagiaan bagi napi dan sipir di penjara. Mereka mulai ragu, apakah pria penyayang seperti Dodo ini tega membunuh Melati? Dodo nggak jahat. Dodo, kamu harus berkorban. Termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain bapak. 1, 2, 3. Oke, setelah saya menonton film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesianya yang wah banget sih, nggak kalah keren sama Miracle in Cell Number 7 yang versi aslinya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai efek komunikasi massa. Jadi, efek yang pertama itu ada efek kognitif. Efek kognitif itu adalah suatu efek yang berhubungan dengan penalaran dan pikiran atau lebih mudahnya itu suatu pengetahuan gitu. Jadi yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Nah, efek yang saya dapat dari film tersebut yang pertama itu adalah kita jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang-orang yang mempunyai keterbatasan.
Karena apa? Keterbatasan pun tidak menutup kemungkinan untuk terus berbuat baik, memberikan kasih sayangnya kepada orang lain, apalagi kepada keluarganya gitu. Nah, ini menceritakan tentang ayah yang sangat sayang kepada keluarganya gitu. Nah, yang saya dapetin yang kedua yaitu ada kita itu harus melek akan keadilan, karena di film Miracle in Cell Number 7 ini ternyata di film ini orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai pejabat-pejabat itu akan lebih mudah untuk mempermainkan hukum di Indonesia ini ya, apalagi ini emang sih. Jadi kita ini harus melek akan keadilan gitu. Kita ini harus melek akan hukum gitu. Nah, yang ketiga itu adalah berbuat baik tanpa pamrih. Maksudnya adalah kita itu harus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena apa? Karena kita nggak tahu efek kedepannya tuh kayak gimana. Jadi teruslah berbuat baik kepada siapapun. Nah, selanjutnya efek yang kedua itu ada efek afektif. Efek afektif tuh apa sih? Jadi efek afektif itu adalah bukan hanya sekedar informasi baru, melainkan melibatkan perasaan atau suatu emosi yang timbul dari diri kita gitu. Ada banyak sih faktor yang menyebabkan efek afektif ini. Kenapa nggak ikut ceramah jauh? Saya kan ateis, Pak. Efek afektif yang saya dapat dari film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia ini benar-benar campur aduk, karena emang film ini ada komedinya iya, terus sedihnya iya sampai nangis gitu. Nah, terus ada juga happy-nya, jadi bener-bener campur aduk kayak roller coaster. Bener-bener kita tuh dibawa, kadang kita happy, kadang kita sedih gitu, terus kadang kita kayak greget gitu, bener-bener campur aduk parah. Nah, efek yang ketiga yaitu konatif atau behavioral. Maksudnya adalah efek ini tuh sesuatu yang timbul pada diri halayak atau pada diri si penonton ini dalam bentuk perilaku ataupun bentuk tindakan gitu. Jadi kita mengikuti apa yang telah kita tonton tersebut gitu. Efek konatif yang saya dapat dari film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia ini, yang pertama adalah teruslah berbuat baik kepada siapapun. Jadi saya bakalan terus berbuat baik kepada siapapun karena saya nggak bakalan tahu ke depannya kayak gimana. Jadi teruslah berbuat kebaikan dan juga teruslah berkata jujur walaupun banyak orang yang tidak mempercayai kita, tapi kita jangan pernah takut akan hal tersebut. Jadi saya bakalan terus kuat dan berani di saat memang itu adalah saya melakukan suatu hal yang benar gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.